pembelajaran dengan Mapel Pendidikan Akhlak Universitas Antasari Banjarmasin. Zaskia Melatul. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban sebelum kita mulai pembelajaran, kok mau ulang dulu pembelajaran yang kemarin, pertemuan kemarin. Sifat terpuji. Apa contohnya sifat terpuji kemarin? Sabar. Tanggung jawab. Kebalikannya sifat terpuji apa? Sifat tercela. Sifat tercela itu yang seperti apa? Contohnya ya. Oke, berarti sifat tercela itu sifat yang baik apa yang buruk? Sifat yang buruk. Nah, itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela, pemarah. Apa itu pemarah? Contohnya apa sih sifat pemarah itu? Okay. Gimana sih cara menghindari menjadi pemarah? Terus akibatnya kalau kita memiliki sikap pemarah. Itu yang marah. Nah, coba kalau sikap pemarah itu, kalau kita menjadi orang yang pemarah, jadinya tidak ada temannya, ya kan? Tidak ada temannya. Terus antar persaudaraan bisa saling berantem, ya kan? Nggak rukun. Kalau misalkan kamu jadi orang yang suka pemarah, kesenggol saja sedikit langsung marah, ya kan? Terus apalagi contohnya juga pemarah itu didorong, cuman kedorong sedikit langsung marah, tidak bisa diajak bercanda, misalkan bercanda, jatuhnya dia jadi marah. Nah, itu marilah kita hindari sikap pemarah. Ya kalau sering marah nanti tidak ada temannya. Makanya kita ketika ada teman kita yang melakukan kesalahan, sebaiknya kita memaafkan, mudah memaafkan. Akhirnya kita tidak jadi pemarah. Oke, nanti kita menampilkan layar tentang kegiatan video tentang marah. Ya.
videonya mudah. Apa itu alat tercela tadi? Alat yang tidak baik. Dalam Islam disebut apa? Apa tadi? Hah? Ghadab itu apa tadi? Pemarah. Dan istilah Islam ghadab itu pemarah. Nah, itu tadi. Contohnya apa? Sikap pemarah tadi. Ada apa? Contohnya dari alat tercela tadi apa? Pemarah. Masih. Pilih. Kasih. Nah, yang kita pelajari adalah pemarah. Pemarah adalah apa tadi? Pemarah adalah luapan emosi. Terus gampang tersinggung. Tadi sudah ada ciri-cirinya, sudah ada. Terus sudah ada juga dampaknya atau akibatnya. Gimana cara menghindarinya. Nah, nanti Bu Ovi akan membagi menjadi 4 kelompok ini. Akan Bu Ovi bagi lembar tugas, lembar kerja peserta didik LKPD. Nanti ada 2 tugas individu dan tugas kelompok. Nanti tugas individu berarti setiap orang menuliskan pengertian dari aktif sifat pemarah itu menurut siapa, kayak gitu. Misalnya satu menurut Aprian apa, menurut yang lain apa, nanti dituliskan jawabannya. Nah ini yang satunya ada tugas kelompok. Nanti jangan lupa ditulis dulu nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja, ditulis di sini. Terus tanggalnya tanggal berapa hari ini tanggalnya. Oke. Nah untuk tugas kelompoknya di sini ada 3 tugas. Ya, ada 3 tugas kelompok. Yang pertama yaitu kalian menjawab, berdiskusi, ya, berdiskusi dengan teman untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Yang kedua, simulasi atau role play, membuat skenario singkat, durasinya 3-5 menit, tentang situasi seseorang yang hampir marah lalu berhasil menahan amarahnya. Ya, membuat drama singkat tentang menghindari sikap marah. Contohnya di sini ada contohnya. Ada teman yang tidak sengaja menginjak kaki, tapi kita tetap sabar. Nah, seperti itu contohnya. Nanti kamu bisa kembangkan sendiri contohnya per kelompok, nanti maju ke depan memerankan drama tersebut, drama singkatnya. Terus yang ketiga, tuliskan komitmen kelompok kalian untuk menghindari sifat pemarah dalam kehidupan sehari-hari. Gimana sih komitmen kalian untuk menghindari dari sikap pemarah itu, apa yang harus kalian lakukan? Ya, nanti dituliskan di sini. Itu tugas individu dan tugas kelompok yang akan Ovi bagikan ke kalian. Silakan disiapkan alat tulisnya. Ovi bagikan. Beda dia tulis kelompoknya dulu. Nanti habis ini nama kelompoknya siapa saja ditulis. Terus nanti ini didiskusikan bersama-sama. Ya. Mas, ayo.
pengertian sifat pemarah menurut kelompok kami adalah luapan emosi atau dendam. Sesuai pengertian sifat pemarah menurut kelompoknya Mas Sabrian adalah luapan emosi. Sesuai atau tidak? Sesuai. Lanjut. Dalil yang menerangkan tentang larangan marah adalah surat An-Nur ayat 21 atau 22. Sesuai tidak? Sesuai. Tidak dulu menurut dari sifat pemarah. Dijauhi teman, memutus tali persaudaraan, dibenci Allah. Ada tanggapan nggak dari teman-teman? Ada tanggapan nggak? Ya, lanjut. Tiga cara yang bisa dilakukan untuk menghindari sifat pemarah. 1. Berwudu. 2. Beristighfar. Dan 3. Berpindah posisi dari berdiri menjadi duduk. Ada tanggapan? Ya. Tidak ya? Itu ya. Itu hasil diskusi dari kelompok 1. Terus tugas kedua yaitu simulasi atau role play, membuat skenario singkat durasi 3 menit tentang situasi seseorang yang hampir marah lalu berhasil menahan amarahnya. Silakan untuk bermain peran atau simulasi. Ya. Kalau orang suka marah-marah biasanya cepat kena
bersabar agar tidak marah. Karena kalau misalnya kita marah, akibatnya apa? Akan menjadi pertengkaran. Kalau pertengkaran sudah menjadi bertengkar, merenggang nggak hubungannya? Akhirnya merenggang, ya tadinya baik-baik aja. Jadi ini karena tadi sudah marah-marahan menjadi renggang. Teman-teman yang melihatnya pun dia berarti orangnya nggak kenaan, nggak bolehan, kesendal siti nggak bisa kayak gitu kan? Nah akhirnya mungkin teman-teman akan menghindari dia, nggak mau cari masalah sama dia, nggak mau berteman sama dia, orangnya gampang marah. Itu hasil dari diskusi kita, hasil pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian mengerti apa itu artinya pemarah, ciri-cirinya pemarah, dampaknya kalau jadi orang yang pemarah, dan cara menghindari dari sifat pemarah. Nah, itu saja untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar tentang